Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qira'ul hadis. Barakallahu fikum. Nadkhul fil hadis at-tali. Kita masuk pada hadis yang setelahnya. Dan hadis ini ternyata hadis yang terakhir di dalam bab masalah salat jamaah. Berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu wa ta'ala, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadakumus shalah, jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat, artinya datang ke salat jamaah, wal imamu ala halin, dalam keadaan imam itu atau imam itu berada dalam satu keadaan, entah ruku, entah sujud, atau duduk di antara dua sujud atau tasyahud, falyasna' kama yasna'ul imam, maka hendaknya dia melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama karena ada di dalam sanadnya Hajjaj bin Artah fi dha'fun wa huwa mudallis wa qad an'ana. Hajjaj bin Artah ini mudallis. Mudallis itu rawi yang senang melakukan tadlis. Dikatakan tadlis itu seperti keadaan seorang rawi ketika dia menginginkan tingginya derajat hadisnya yang biasanya terlihat dari sedikitnya periwayatan. Jadi dari penulis hadis sampai Rasulullah semakin sedikit perawinya, maka dikatakan hadis yang tinggi derajatnya, atau istilahnya hadis yang ali.
Jadi kalau dari penulis hadis sampai Rasulullah, maka disebutkan yang paling tinggi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, itu diriwayatkan melalui 3 perawi. Kemudian setelahnya ada yang diriwayatkan dengan 4 perawi terus itu. Maka kadang ada seorang rawi yang karena menginginkan hadisnya itu hadis yang ali, hadis yang tinggi derajatnya, maka kadang dia riwayatkan tidak disebutkan syekhnya. Ketika apa? Syekhnya, yaitu syekh yang diambil hadisnya oleh syekhnya, gurunya itu masih hidup. Sehingga seorang rawi ini kemudian akan menyebutkan haddatsani fulan, yaitu syekhnya syekh. Padahal dia tidak mengambil hadis dari gurunya guru. Ini namanya apa? Tadlis. Dan orangnya disebut dengan mudallis. Dan subhanallah, para pengkritik hadis itu sedemikian telitinya mengetahui ini rawi pernah ketemu dengan rawi yang di atasnya atau tidak. Itu para ulama begitu apa? Detailnya mereka mengetahui. Tapi meskipun hadis ini dhaif, hadis ini bisa terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi, karena ada hadis lain yang menguatkannya. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu, yang sudah kita baca, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang 2 pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u." Kemudian apa? Fa idza apa? Wa ma fatakum wa ma gimana? Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang kalian dapatkan dari salat, artinya kita mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam, maka kita salat bersama imam. Dan jika ada yang luput, artinya ketinggalan salat, maka sempurnakanlah. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama bisa menguatkan hadis yang ada di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza ata ahadukumus shalah," jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi salat, itu salat jamaah, wal imamu ala halin, ini jumlah apa? Jumlah haliyah, fi mahalli nasbin haliyah, hal. Ini jumlah mubtada khabar fi mahalli nasbin hal. Wal imamu ala halin, sedangkan imam itu berada dalam satu keadaan, falyasna kama yasna'ul imam, maka lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Semisal imam kita datang dalam keadaan ruku, maka kita langsung bertakbiratul ihram kemudian ruku. Dan jumhur para ulama mengatakan batasan seseorang mendapatkan rakaat bersama imam ketika apa? Mendapati rukuknya imam. Meskipun ini perkara yang khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian kalau imam sudah bangkit dari ruku atau i'tidal, maka kita bertakbiratul ihram. Kemudian kalau imam sudah sujud, kita bertakbiratul ihram kemudian langsung sujud. Terus demikian apa yang pada saat itu imam melakukan gerakannya atau rukunnya, maka hendaknya kita, kata Nabi SAW, hendaknya dia melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Baik. Dan ini hal yang sebagian di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebagian di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Jadi ketika melihat imam sudah sujud, maka biasanya nunggu. Ngapain juga saya sujud, toh tidak dapat 1 rakaat. Ketika imam sujud, dia tidak sujud tapi berdiri saja.
menunggu imam itu bangkit di rakaat setelahnya. Kadang imamnya tasyahud awal, dia juga tidak bertakbiratul ihram, berdiri nunggu sampai imamnya bangkit dari tasyahudnya. Maka keadaan seperti ini dikatakan oleh para ulama ada sisi kesalahan. Ada sisi kesalahan. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, apa yang dilakukan oleh seseorang seperti ini, maka yang pertama bisa dikatakan innahu khalifus sunnah. Bahwasanya orang yang melakukan seperti ini dikatakan apa? Mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya Nabi menetapkan bagaimana kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Kapan seorang menunggu, maka dikatakan dia menyelisih sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, sisi kekeliruan yang kedua, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya dia itu telah menghalangi atau mengharamkan kebaikan untuknya. Dia menghalangi dirinya sendiri untuk mendapatkan kebaikan untuknya. Di antara kebaikannya apa? Yang pertama adalah dia menghalangi untuk mendapatkan pahala. Karena seandainya dia mengikuti imam dalam keadaan sujud, maka dia dapatkan pahala sujud. Kalau dia baca zikir di dalamnya, maka dia dapatkan pahala zikir di dalamnya. Kalau imam dalam keadaan duduk di antara dua sujud, maka bacaan di dalam duduk di antara dua sujud adalah bacaan apa? Doa. Sehingga dia terhalang untuk mendapatkan manfaat dari doanya. Sedangkan tidak ada yang tahu di antara kita kapan doa itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita pas mengikuti imam karena tahu itu adalah apa yang sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi, kemudian kita berdoa di antara dua sujud dan Allah ridha dengan doa kita dan mengabulkan doa kita. Sebagaimana bacaan duduk di antara dua sujud kan ada beberapa riwayat. Yang paling sedikitnya apa? Membaca Rabbighfirli sekali saja. Ini paling sedikitnya. Boleh dia panjangkan semaunya selama imam belum sujud lagi. Atau disebutkan di dalam riwayat yang lain doanya ada beberapa bacaan. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni dan seterusnya. Ada beberapa riwayat bacaan yang letak atau susunan bacanya itu berbeda-beda. Maka ini adalah doa yang bisa jadi kalau kita berdoa di dalamnya, maka doa itulah yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, bagaimana hukum memulai solat sunnah setelah dikumandangkannya iqamah? Maka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqimatus shalah fala salata lahu illa al-maktubah." Jika telah dikumandangkan azan, maka tidak boleh bagi seseorang untuk solat kecuali solat yang wajib, yaitu solat jamaah bersama imam. Akan tapi disebutkan di dalam penjelasan sebagian para ulama, di antara Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan wala na'lamu khilafan anna iqamatas shalah taqta'u tatammu fi ma 'ada rak'atail fajr. Kata beliau, kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwasanya iqamah salat itu memutus salat-salat sunnah semuanya kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
Akan tapi ucapan beliau ini diingkari oleh para ulama yang lainnya, dan yang benar kapan iqamah sudah dikumandangkan maka tidak boleh kita memulai untuk melakukan solat sunnah. Dan solat sunnah apa saja. Baik. Kemudian bagaimana hukum ketika iqamah itu dikumandangkan sedangkan kita itu masih berada di dalam solat sunnah? Apakah kita selesaikan saja solat sunnah itu, atau kita memutusnya atau membatalkannya, kemudian kita masuk ke dalam shaf untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Baik. Maka dijelaskan oleh Al-Imam bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa hal yang paling utama bagi seorang makmum untuk mendapatkan kesempurnaan dari pahala salat jamaah, maka hendaknya dia berusaha untuk mendapati takbir bersama imam. Mendapati apa? Takbir bersama imam. Dan dahulu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf, banyak sekali nasihat-nasihat mereka, semangat mereka, kesungguhan mereka untuk berusaha mendapati takbir bersama imam sepanjang hayat mereka. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib, kata beliau, tidak pernah sejak 30 tahun sebelum sekarang ini, kata beliau ketika beliau berbicara, aku itu solat dengan apa? Menghadap ke makmum. Artinya beliau senantiasa solat di shaf yang pertama. Atau disebutkan ucapan yang lain, tidak pernah aku selama sekian puluh tahun itu muadzin mendahului aku untuk datang ke masjid. Artinya beliau senantiasa berusaha untuk datang di awal waktu. Karena keutamaan dari mendapati takbir bersama imam itu lebih besar dibandingkan ketika dia mendapatkan pahala dari solat sunnahnya. Keutamaan sekedar dia berusaha mendapati takbir bersama imam itu lebih utama daripada dia sekedar mendapatkan pahala dari solat sunnahnya. Oleh karena itulah hendaknya kita berusaha untuk bersemangat. Dan salah satu dari bentuk tanda dari pengagungan terhadap ibadah solat, ibadah yang begitu agungnya, karena tidak ada ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita kecuali ibadah salat. Kalau perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Akan tapi untuk salat ini Allah khususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah langsung di atas langit yang 7 di Sidratul Muntaha. Maka ini hal yang dijelaskan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa batasan bolehnya dia itu tetap meneruskan salatnya itu sampai batasan apa? Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama disebutkan dia sempurnakan sampai selesai. Meskipun iqamah sudah dikumandangkan bagaimanapun keadaannya. Berpendapat demikian Al-Imam Ibnu Rajab, di antaranya juga An-Nakhai was-Sauri, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq. Kemudian pendapat yang kedua, yaqta'uha. Jadi tidak meneruskan tapi memutus langsung. Meskipun dia solat sunnahnya hampir selesai. Dan ini pendapat Al-Imam Sa'id bin Jubair. Kemudian para ulama Zahiriyah. Diriwayatkan juga salah satu pendapat yang lain dari Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, ada tafsir atau perincian. In adrakal jamaah atammaha wa in khasya alla yudrikaha qata'aha. Ini salah satu pendapat juga dari Imam Ahmad
Jadi biasa para ulama dulu berpendapat dengan pendapat yang berbeda-beda, tidak hanya satu pendapat saja. Kalau dia mendapati jamaah bersama imam, maka dia teruskan. Kalau dia tidak mendapati jamaah bersama imam, maka dia putuskan. Jamaah berarti apa? Minimal dia dapatkan satu rakaat yang terakhir. Ini yang beliau maksudkan seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Malik, in adraka ma'al imam akrakatal ula atammaha wa illa fayaqta'uha. Kalau dia mendapati satu rakaat bersama imam di awal, kalau dia mendapati rakaat pertama bersama imam, maka dia teruskan, dia sempurnakan. Dan kalau dia tidak mendapatinya, tidak mendapati rakaat yang pertama bersama imam, maka dia putus. Kalau batasan rakaat itu ketika apa tadi? Ketika mendapati apanya imam? Rukuknya imam. Ini batasan bolehnya. Adapun dikaitkan dengan sisi keutamaannya, maka kita lebih condong dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya kalau kita sholat sunnah, kemudian dalam persangkaan kita bisa menyelesaikannya dengan ringan. Ringan itu tidak perlu dilama-lamakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, tidak. Ringan sekedar apa? Dia dapatkan rukunnya, kemudian dia selesaikan sebelum imam itu takbir, maka ini yang hendaknya dilakukan. Tapi kalau sekiranya sholat sunnahnya itu membutuhkan waktu sehingga dia tidak mendapatkan takbir bersama imam, maka yang lebih utama adalah dia putus sholatnya. Dan sebagian para ulama yang berpendapat tidak boleh dia memutus sholatnya, berdalilkan dengan apa yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa la taqta'u wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian batalkan amal-amal ibadah kalian. Nah, tapi ini adalah dalil yang umum, sifatnya umum. Kita tidak boleh membatalkan amal-amal ibadah kita secara umum. Akan tapi dalam keadaan-keadaan khusus, maka dalam keadaan khusus yang dijelaskan di dalam dalil yang lain, maka itu bisa mengkhususkan keumuman yang ada di dalam ayatnya. Misalkan tadi hadisnya, idza uqimatis shalah fala sholata lahu ilal maktubah. Jika sudah ditegakkan solat, maka tidak boleh ada solat baginya kecuali solat yang wajib saja. Sebagaimana juga puasa sunnah maka yang roji, ini di bab pembahasan siam, yang roji itu boleh dibatalkan. Meskipun sebagian para ulama mengatakan tidak boleh kecuali karena udzur, sakit, safar dan sebagainya. Tapi yang benar puasa sunnah itu boleh dibatalkan meskipun tidak ada udzur. Misalkan dia main ke tempat saudaranya atau temannya, kemudian disuguhi, dijamu, maka kalau dia menolak, kemudian menjadikan saudaranya itu sedih, maka lebih utama apa? Dia batalkan. Lebih utama dia batalkan. Tapi kalau misalkan sekedar bertamu biasa, mampir biasa, seandainya dia ingin meneruskan puasanya, maka itu juga dibolehkan, selama seseorang bisa menjaga niat keikhlasan di dalam puasanya. Ya, kalau sudah muncul keinginan, wah afwan ini saya lagi puasa, tapi ada keinginan apa? Biar dipuji, seperti ini dijaga. Lebih bagus apa? Batalkan saja, kalau memang seperti itu keadaannya. Baik. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini, bagaimana hukum atau keadaan ketika seseorang itu datang ke masjid untuk salat jamaah dan mendapati imam sudah duduk tasyahud akhir. Baik. Faham ini soalnya, pertanyaannya? Jadi bagaimana hukum kalau kita datang ke masjid ternyata imamnya sudah apa?
duduk tasyahud akhir. Mana lebih utama? Apakah kita mencari masjid yang lain untuk bisa mendapatkan pahala salat jamaah, atau kita tetap salat bersama imam meskipun di akhir salatnya? Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin, kalau mengambil pendapat para ulama yang mewajibkan salat jamaah, maka yang utama dia cari masjid yang lain kalau dalam persangkaannya dia mendapatkannya. Baik. Tapi kalau bagi yang mengatakan salat jamaah itu sunnah, maka tidak mengharuskan dia untuk mencari masjid yang lain, dan dia cukup untuk mengikuti salatnya imam di duduk tasyahud akhirnya itu, ya dia dapatkan pahala dengan usahanya itu. Dia dapatkan pahalanya dengan usahanya. Karena batasan seseorang mendapatkan pahala salat jamaah sempurna itu kalau dia mendapatkan minimal 1 rakaat yang terakhir bersama imam. Tapi tetap saja dia mendapatkan pahala meskipun tidak pahala salat jamaah yang sempurna, tapi dia tetap mendapatkan pahalanya. Dan ini memang keadaannya bertingkat-tingkat. Nah, jika dikaitkan dengan keadaan hati kita, ya kalau keadaan hati kita dibandingkan dengan para sahabat di zaman dahulu atau para ulama di zaman dahulu, ya sungguh jauh sekali. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, pernah suatu saat beliau ketinggalan dari sholat jamaah. Beliau datang ke Masjid Nabawi, ternyata jamaahnya sudah bubar. Maka karena penyesalannya itu, beliau wakafkan kebunnya itu untuk fakir miskin atau untuk fisabilillah. Nah, kira-kira mungkin tidak kita bisa mencapai keadaan seperti itu? Nah, ini hal yang jauh sekali. Ya, karena memang keadaannya berbeda. Semakin kuat keimanan para sahabat, maka semakin besar pengagungan mereka kepada ibadah salat. Sehingga apa yang luput dari mereka, dari pahala-pahala kesempurnaan salat jamaah dan sebagainya, maka itu bisa mendatangkan penyesalan yang besar bagi mereka. Tapi meskipun kita tidak bisa mencapai keadaan kebaikan-kebaikan mereka, paling tidak kita berusaha untuk memperbaiki diri kita agar semakin dijadikan hati kita mengagungkan ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Ya, karena memang besarnya kenikmatan yang kita dapatkan di dalam ibadah sebanding dengan pengagungan kita kepada ibadah itu. Sebanding dengan pengagungan kita kepada ibadah itu. Baik. Kemudian sebelum masuk di dalam hadis setelahnya, di sini disebutkan ada beberapa faedah berkaitan dengan al-a'dzar al-mubihah litarkil jamaah. Dan ini adalah penutup pembahasan dari bab salat jamaah. Yaitu al-a'dzar, udzur-udzur yang dibolehkan untuk meninggalkan salat jamaah sekaligus salat Jumat. Meskipun nanti akan ada perincian. Bab al-a'dzar al-mubihah litarkil jamaah. Bab udzur-udzur yang membolehkan untuk meninggalkan salat jamaah. Ini kalau di dalam pembahasan kitab fikih yang istilahnya yang penjelasannya, maka biasanya dimasukkan. Ya, tapi karena ini kitab hadis, kumpulan hadis, maka perlu dikaji tersendiri. Yang pertama, al-awwal al-marad, yaitu sakit. Berkata al-Imam Al-Imam Ibnul Mundhir, la a'lamu ikhtilafan baina ahli ilmi anna lil marid ayatakhallafa anil jama'at min ajli al-marad. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya orang yang sakit dia diberikan udzur untuk meninggalkan salat jamaah, yaitu sakit yang memberatkan.
Sakit yang memberatkan kalau dia pergi ke masjid. Dalilnya disebutkan di dalam hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau sedang sakit, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar beliau itu mengimami manusia. Agar Abu Bakar itu mengimami para jamaah, para sahabat. Dalam keadaan Rasulullah sedang sakit. Dan rumah beliau kan dekat dengan masjid. Rumah beliau di rumah-rumah istri-istri beliau itu dekat dengan masjid. Khususnya rumah beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka dekat sekali. Yang kalau sekarang bagi antum yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi untuk umrah atau haji, rumah beliau atau rumah Aisyah radhiyallahu anha ini sekarang sudah masuk di dalam wilayah masjidnya. Sehingga kuburan Nabi, kemudian kuburan Abu Bakar dan Umar juga ada di dalamnya. Baik. Adapun kuburannya Aisyah radhiyallahu anha itu ada di Baqi, di luar dari kawasan Masjid Nabawi. Kemudian boleh tidak ketika orang yang sedang sakit dia memaksakan diri untuk pergi ke masjid? Maka dijelaskan oleh para ulama boleh, dan itu adalah hal yang lebih utama selama tidak memudaratkan dirinya. Selama tidak memudaratkan dirinya. Artinya kalau sekedar dia sakit masih bisa berjalan, atau katakanlah dia harus dipapah sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadisnya, ada seseorang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, sampai-sampai karena tidak ingin ketinggalan salat jamaah bersama Nabi, beliau sahabat ini dipapah oleh 2 orang untuk masuk ke dalam shaf. Dibolehkan tidak? Boleh. Kalau ini tidak boleh tentunya Nabi akan menegurnya. Akan tapi ketika Nabi membiarkan, maka maknanya Nabi mentakrir atau membolehkan keadaan itu. Tapi kalau keadaannya itu memudaratkan, seperti orang lagi diinfus kok malah pergi ke masjid misalkan, nah ini kan menyusahkan orang lain malah. Nah, seperti ini tidak boleh. Apalagi kalau sampai memudaratkan, membahayakan dirinya. Kemudian ada disebutkan di dalam hadis yang lain hal yang menunjukkan besarnya keutamaan orang yang beristiqomah untuk sholat jamaah. Kata Nabi SAW, "Man marida aw safara falahu ajru mislu ma kana sahihan aw muqiman." Barang siapa yang dia sakit atau bersafar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti keadaan ketika dia itu sedang sehat atau sedang mukim. Artinya apa? Kalau kita sakit kemudian tidak bisa pergi ke masjid, selama sebelum sakit atau kebiasaan ketika tidak sakit, dia itu menjaga sholat jamaahnya, maka meskipun dalam keadaan sakit dia hanya bisa sholat di rumah, dia akan tetap mendapatkan kesempurnaan pahala sholat jamaah. Subhanallah. Ini kemurahan, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua, udzur yang kedua, al-matar wa tin. Dijadikan satu, al-matar, matar hujan. Kemudian at-tin itu apa? Dibahasakannya lumpur atau becek. Atau bisa masuk di dalamnya genangan air banjir, air hujan yang mengganggu. Maka keadaan-keadaan seperti ini bisa menjadi udzur bolehnya seseorang meninggalkan salat jamaah. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada muadzinnya di malam yang dingin dalam keadaan hujan untuk mengumandangkan bacaan tambahan di dalam azan, ala sallu fir rihal. Itu salatlah kalian di rumah-rumah.
Dalam riwayat yang lain, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Atau sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Ini itu terjadi ketika apa? Ketika matar, ketika hujan. Baik. Dan disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau juga pernah memerintahkan muadzinnya pada hari Jumat, pada sholat Jumat, untuk apa? Membaca di dalam adzannya sallu fi buyutikum. Jadi kalau hujannya deras, itu pun dibolehkan kita untuk meninggalkan sholat Jum'ah kalau hujannya deras. Tapi kalau kita memasakkan diri dengan payung jas hujan, maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Baik. Sebagaimana juga dibolehkan ketika becek. Becek itu berlumpur. Misal di keadaan di kampung-kampung daerah tertentu yang jalannya belum bagus, sehingga kalau hujan itu lumpur, becek, susah untuk dilalui, maka seperti itu dibolehkan. Termasuk kalau keadaan banjir, air menggenang, maka seperti ini juga menjadi udzur. Baik. Kemudian berkaitan dengan dua udzur ini, dijelaskan oleh para ulama, tetap bagi seorang imam atau siapa yang menggantikannya untuk tetap menjalankan atau menyelenggarakan salat jamaah dan salat Jum'ah. Jadi meskipun ini udzur, akan tapi tetap harus diusahakan imamnya atau pengganti imamnya untuk tetap menjalankan salat jamaah dan salat Jum'ah. Tidak boleh kemudian ditinggalkan sama sekali. Baik. Kemudian yang ketiga, udzur yang ketiga, idza hadarat ta'am, ketika hadir makanan di hadapannya. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman hadaratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang hadir padanya makanan. Kemudian Rasulullah mengkaitkan, mentakyid dengan keadaan wa huwa yashtahi, dalam keadaan dia menginginkan untuk makan. Yang biasanya karena lapar, apalagi sudah lama tidak makan seharian, ini dibolehkan. Jadi kalau misalkan kondisi lapar tapi sudah iqamah ini, tidak kuat ini, melilit-lilit, perih dan sebagainya, atau ada orang-orang tertentu yang ketika dia punya gangguan lambung, sakit mah, maka dia harus mengisinya dulu, maka itu dibolehkan. Kalau dia mencukupkan untuk sedikit saja agar tidak habis atau tidak selesai imam, sehingga dia bisa masuk pada sebagian rakaatnya, maka itu yang hendaknya dia lakukan. Artinya tidak mengharuskan dia untuk makan banyak, untuk menghabiskan makanan semuanya. Maka kapan dia masih punya kesempatan untuk masuk bersama imam, hendaknya dia lakukan. Baik. Jadi dikaitkan di dalam hadis itu wa huwa yashtahi, dalam keadaan dia punya keinginan untuk makan. Yashtahi itu artinya berhasrat, berat untuk makan. Sehingga tidak boleh dipahami ketika ada makanan dia tidak lapar, cuma sekedar pengen saja, kemudian dia jadikan alasan, tidak usah sholat ke masjid, di rumah saja. Nah, ini tidak boleh, karena tidak ada dorongan. Tidak ada dorongan. Apa faedah dari ucapan Nabi SAW tidak ada sholat bagi orang yang ada di hadapannya itu makanan? Apa faedahnya? Dikaitkan dengan pembahasan yang lalu, yaitu hadis ini menunjukkan ahamiyah, urgensi atau pentingnya khusyuan di dalam sholat. Menunjukkan ahamiyah al-khusyu' bis shalah, pentingnya khusyuk di dalam sholat. Artinya misal ada udzur, dia itu
akhirnya sholat sendirian di rumah atau di masjid, dan dia bisa tegakkan khusyuknya di dalam sholat itu, maka itu lebih besar pahalanya dan lebih utama dibandingkan dia masuk ke dalam sholat jamaah tapi dia tidak bisa khusyuk di dalamnya. Paham ini? Artinya pahala khusyuknya tetap lebih utama dibandingkan dia sholat berjamaah tapi dia tidak mendapatkan khusyuk di dalam sholatnya. Baik. Sebagaimana ini adalah pendapat dari jumhur para ulama. Baik. Kemudian yang keempat adalah idza ihtaja ilal khala' atau bi mudafa'atil akhbasan. Idza ihtaja ilal khala', jika ada kebutuhan untuk ke kamar mandi atau ada dorongan, mudafa'atul akhbasan, mudafa'atul akhbasain, yaitu dorongan untuk buang hajat. Dorongan untuk apa? Buang hajat. Maka seperti ini juga, dia tidak boleh masuk di dalam solat dalam keadaan dia menahan untuk buang hajat. Ima buang hajat kecil atau buang hajat besar, maka tidak boleh keadaannya seorang solat dalam keadaan seperti itu. Dan dia apa? Harus melaksanakan hajat atau kebutuhannya terlebih dahulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat. La salat di sini la nafiyah. Nafiyah apa ini? Sihah atau kamal? Kamal. Penafian apa? Kamal, kesempurnaan. Tidak ada salat yang sempurna bagi siapa yang ada di hadapannya makanan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbasan, dan juga tidak ada solat yang sempurna dalam keadaan seorang menahan dari buang hajat. Menahan dari apa? Buang hajat. Atau disebutkan di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Arqam, Nabi SAW telah bersabda, idza uqimatus shalah wa arada ahadukumul khala falyabda bil khala. Jika telah ditegakkan iqamah dan salah seorang di antara kalian itu punya keinginan untuk pergi ke kamar mandi ke belakang, maka hendaknya dia memulai dulu untuk melaksanakan hajahnya, untuk ke khala atau kamar mandi. Baik. Maka ini sama ilahnya atau hikmahnya sebagaimana apa yang disebutkan di pembahasan udzur sebelumnya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini? Apa hikmahnya? Untuk menjaga khusyuknya solat. Untuk menjaga khusyuknya solat. Karena memang khusyuknya solat itu adalah ruh. Khusyuknya solat itu adalah ruh solat. Sebagaimana jasad kita ada ruh yang bisa menghidupkan tubuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sama solat itu juga ada ruhnya. Dan ruhnya adalah apa? Khusyuknya solat. Ketika seorang mentadabburi setiap bacaan dan gerakan di dalam solatnya, maka ini yang hendaknya terus kita usahakan pada diri kita. Jangan membiarkan solat kita seperti keadaan solat-solat yang dahulu, hanya sekedar rutinitas yang berjalan seperti biasa tiap harinya. Akan tapi hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki keadaan solat kita, berusaha untuk memperhatikan bacaan, menghadirkan hati, mentadabburi bacaannya, kemudian mentadabburi juga apa kandungan di dalam gerakan-gerakan solatnya, sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu. Baik. Kemudian berkaitan dengan udzur ini, di pembahasan yang lain yang sudah berlalu di bab solat Jumat, bahkan kapan seseorang itu dia dalam keadaan hendak melakukan solat Jumat. Artinya setelah khutbah selesai, dikumandangkan iqamah, kemudian apa? Kemudian imam itu hendak melakukan solat. Kapan seorang ada keinginan untuk buang hajat seperti ini, maka tetap yang wajib atau yang utama, yang utama dia harus apa? Menunaikan hajahnya.
Yang utama dia harus apa? Menunaikan hajahnya. Meskipun ketika dia selesai menunaikan hajahnya, dia masuk ke masjid, solat sudah selesai, maka itu udzur, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Hanya saja di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah solatnya itu 2 rakaat sebagaimana solatnya imam, atau dia solatnya 4 rakaat? Dan dirojihkan oleh Syekh Zaid di dalam Syarah Umdatul Ahkam, beliau merojihkan 4 rakaat. Kalau ini terjadi, maka solatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Dia tidak solat 2 rakaat, karena 2 rakaat itu solat Jumat. Adapun ini udzur, sehingga kalau dia selesai dari buang hajatnya, dia tidak mendapati rakaat bersama imam, maka dia solatnya 4 rakaat. Beda kalau dia mendapatkan apa? 1 rakaat bersama imam atau kurang. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam atau kurang, maka dia solatnya 2 rakaat. Dia solatnya 2 rakaat. Baik. Kemudian udzur yang kelima, al-khaufus syadid. Al-khaufus syadid, apa ini? Rasa takut yang besar, yang berat. Misal apa? Ya, ketika kondisi peperangan atau keadaan-keadaan tertentu, seperti apa? Seperti diancam, atau ada binatang-binatang buas yang berkeliaran. Nah, ini macam-macam bentuknya. Nah, seperti ini bisa menjadi udzur untuk dibolehkan meninggalkan sholat jamaah sekaligus meninggalkan sholat Jum'ah. Ini dibolehkan. Baik. Kemudian yang keenam adalah safar. Nah, pembahasan khusus tentang safar nanti akan datang setelahnya. Maka orang yang safar dibolehkan baginya untuk meninggalkan sholat jamaah sekaligus sholat Jum'ah. Jadi kalau dia safar, maka boleh dia tinggalkan sholat jamaah sekaligus sholat Jum'ah. Meskipun safarnya itu dia menetap di suatu tempat. Dia menetap apa? Di suatu tempat. Artinya tidak wajib bagi dia. Tapi kalau dia mau sholat jamaah atau sholat Jum'ah, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Kalau sholat Jum'ah di pembahasan yang khusus, yang tidak boleh itu ketika apa? Ketika misalkan yang safar rombongan. Yang safar apa? Rombongan. Misalkan ada berapa orang, 1 mobil, 2 mobil, atau 1 bis misalkan, dia safar jauh. Kemudian di tengah jalan mungkin ada gangguan, kemudian mereka harus berhenti di suatu tempat. Lalu pada saat itu hari Jumat, kemudian mereka mengadakan sholat Jum'ah sendiri sesama mereka para musafirin, maka seperti ini hal yang keliru. Kata para ulama dikatakan mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Karena Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Jadi tidak boleh bagi orang-orang sesama para musafir mengadakan sholat Jum'ah sendiri. Kecuali apa? Kecuali ada orang yang mukim, meskipun 1 saja. Di situ ada orang yang mukim 1 saja, maka dibolehkan. Mereka apa? Mengadakan sholat Jum'ah. Termasuk di dalam pembahasan sholat Jum'ah ini ada bab tersendiri ya. Termasuk apa? Bahwasanya yang wajib adalah orang-orang yang mustautinun saja. Mustautinun itu orang-orang yang sudah menetap di suatu tempat. Dia punya rumah di situ, entah beli atau masih mengontrak, itu maka dikatakan mustautin. Tapi kalau orang-orang yang sifatnya mukim sementara, seperti misal rumahnya di Semarang, dia kerja di Jakarta, nanti sepekan sekali atau sebulan sekali baru pulang, maka seperti ini bukan mustautin. Seperti ini apa? Bukan mustautin, dan dia tidak wajib untuk sholat Jum'ah. Termasuk misalkan ada orang-orang yang dia safar pergi ke luar negeri, 2 tahun baru pulang misalkan. Apalagi di negeri-negeri orang-orang kufar yang masjidnya itu jarang. Kadang di kota besar baru ada 1 masjid. Maka seperti ini juga tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah, dan dia cukup melakukan sholat duhur saja. Baik. Kemudian yang ke berapa? Ke-7. Ayakuna qayyiman bimaridin yakhafu diya'ahu.
Ya, orang yang menjaga orang sakit, yang dikhawatirkan bahayanya. Ini juga udzur untuk apa? Boleh meninggalkan salat Jum'ah dan salat jamaah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau menyebutkan bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dulu termasuk sahabat yang ikut perang Badar, itu sakit pada hari Jumat. Maka kemudian Ibnu Umar itu mendatanginya dalam keadaan pada hari Jumat, dan beliau meninggalkan Jumat karena menjaganya. Jadi boleh, misalkan ada saudara kita atau teman kita yang sakit, tidak ada yang nunggu. Ini kalau ditinggal bahaya. Sedangkan perawat tidak bisa standby terus untuk menungguinya. Seperti ini dibolehkan. Seperti ini apa? Dibolehkan. Masuk di dalamnya orang-orang yang punya pekerjaan untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang penting, yang tidak bisa ditinggal. Misalkan apa? Misalkan teman-teman yang kerja di PLN, ya, di pelabuhan sini di Indonesia Power, pernah ada pertanyaan, bagaimana ini Ustaz? Apakah kami ini bikin jamaah sholat Jumat sendiri beberapa orang atau bagaimana? Maka kita carikan fatwa dari para ulama, bahwasanya para ulama mengatakan keadaan seperti itu adalah udzur. Keadaan seperti itu adalah apa? Udzur. Sehingga dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jum'ah karena dia menjaga fasilitas umum. Yang kalau ditinggalkan bisa berbahaya. Kalau tidak dijaga, diawasi, maka akan berbahaya. Maka seperti ini dibolehkan. Sebagaimana dulu keadaannya waktu di negeri Yaman, di markisnya beliau Syekh Iman Hafidhahullah Ta'ala, dulu tidak ada yang namanya khuros, penjaga. Jadi kalau beliau sholat, beliau mengajar khutbah Jumat, maka tidak ada yang jaga. Hingga kemudian keadaan semakin genting, bahaya semakin mulai mengancam. Bahkan pernah di dalam satu saat pas sholat Jumat itu ada orang yang berdiri pegang pistol itu, mengarahkan pistolnya ke Syekh. Akan tapi tidak sampai terjadi insiden, kejadian, sehingga akhirnya diputuskan atas kemauan para ulama yang lain untuk menjaga beliau. Nah, bukan keinginan beliau, tapi apa? Para ulama yang lain memfatwakan untuk bolehnya seorang menjaga. Ketika beliau sedang berkhutbah atau sedang sholat, itu ada khuros yang menjaga tiga itu. Di pojok, di tengah, kemudian satunya di pojok, satunya lagi untuk menjaga menghadap ke arah makmum. Sebagaimana keadaan ini kita lihat di mana? Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu di sekitar Ka'bah ada syurtah. Syurtah itu polisi yang menjaga jamaah ketika mereka sholat, agar tidak ada aksi terorisme, aksi peledakan dan sebagainya. Nah, ini dibolehkan. Baik. Kemudian yang keberapa? Ke-8, syiddatun nu'as. Apa nu'as? Surah ayat kursi. Apa nu'as? Nu'as itu ngantuk. Kalau syiddatun nu'as berarti apa? Ngantuk berat. Jadi orang sudah tidak bisa lagi itu. Dia berdiri sudah gelontoran, sudah goyang ke sana kemari, pikiran sudah tidak fokus, maka seperti ini boleh dia tidurkan dulu. Dia tinggalkan apa? Salat jamaah dan salat Jum'ah, meskipun salat Jum'ah sekalipun. Kenapa? Karena kata Nabi SAW disebutkan di dalam hadisnya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian itu ngantuk dalam keadaan dia salat, maka apa? Falyarqud, hendaknya dia tidur saja dahulu sampai hilang ngantuknya. Karena apa? Sungguh
ada seseorang di antara kalian yang bisa jadi ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu apa yang dia baca. Pengennya minta doa, minta ampunan, padahal apa? Ya subbu nafsahu, dia mencela dirinya sendiri. Atau malah minta doa keburukan. Nah, ini juga hal yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya, kalau sholat Jumat mungkin dalam keadaan tertentu kalau masih bisa dijaga, ya katakanlah waktu khutbah itu ngantuk, tidur misalkan, ketika sholatnya dia masih bisa terjaga, sholat meskipun apa berat, boleh dia melakukannya. Kalau untuk sholat jamaah, maka hendaknya dia tidur saja dahulu. Dia tinggalkan sholat jamaah agar dia bisa sholat, dia pahami bacaannya. Baik. Kemudian yang kesembilan, aklul basal wal karas was saum. Ini ada agak iskal. Apa aklul basal? Makan bawang merah, bawang putih. Kata Nabi SAW, man akala sauman au basalan au kurasan falyatazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, karos itu saya tidak tahu, lupa saya. Mungkin ada di antara antum yang ingat. Maka hendaknya dia apa? Menjauhi masjid-masjid kami. Baik. Karena apa? Karena bau dari bawang putih, bawang merah itu mengganggu. Baik mengganggu saudaranya, sekaligus mengganggu saudaranya yang lainnya tidak kelihatan. Siapa? Para malaikat. Makanya orang yang makan bawang putih, bawang merah, maka usahakan kapan dia setelah makan, dia ingin sholat, maka dia bersihkan dahulu. Ada sebagian penjelasan para ulama, dengan memakan makanan tertentu itu bisa menghilangkan. Seperti makan buah apel. Apel itu bisa menghilangkan bau yang menyengat dari bawang putih atau bawang merah. Baik. Hanya saja tidak boleh kemudian ini jadikan alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Wah, lagi malas sholat jamaah ini, makan bawang saja. Kan boleh meninggalkan. Nah, ini tidak boleh. Kalau dia sengaja seperti ini tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan dia lupa, selesai baru ingat, maka seperti ini apa? Dia bisa bersihkan dulu meskipun nanti sholatnya ketinggalan. Dia harus bersihkan dulu meskipun sholatnya nanti akan ketinggalan. Baik. Kemudian ada tambahan di sini disebutkan waktu itu oleh mustafid kami. Ini tambahan apa istilahnya, ya mungkin hampir-hampir tidak terpikirkan. Tapi beliau ambilkan dari beberapa istidlal dari hadis-hadis yang ada. Berarti berapa setelahnya? 10 ya. Yang ke-10, ayakuna ariyan la libasalahu. Orang yang tidak punya baju. Mungkin tidak. Ya kalau zaman sekarang mungkin tidak, apa bisa jadi tidak mungkin ya. Orang sampai tidak punya baju. Kalau zaman dahulu itu bisa terjadi. Zaman dahulu para sahabat ada yang cuma punya satu setel saja, satu pasang saja, atau punya 2 pasang. Jadi kalau satu setelah dipakai dia harus segera cuci, pakai satunya lagi. Ayo. Nah, sekarang masalahnya kalau bajunya misalkan cuma satu pasang kemudian dicuri oleh orang. Ya, karena mungkin baju pada saat itu berharga sehingga dia tidak punya baju. Nah, kata beliau, maka seperti ini juga udzur untuk orang boleh meninggalkan sholat jamaah. Jangan memaksakan sholat jamaah dalam keadaan seperti itu. Nah, ini malah jadi apa? Jadi mudarat nanti, jadi dosa. Baik. Kemudian setelahnya ada udzur. Ini juga tidak terpikirkan ini, tapi diambil dari riwayat-riwayat hadis yang sebelumnya sudah berlalu, yaitu tatwilul imam fil qiyam. Imam memanjangkan apa? Bacaannya. Hadis siapa? Kisahnya siapa? Yang mengimami siapa? Mu'adz bin Jabal. Di mana ada seorang sahabat, karena Mu'adz bin Jabal itu sholatnya panjang sekali.
Karena bisa jadi ada makmum yang sedang tidak enak badan, capek seharian bekerja di ladang, di pasar. Imamnya karena pengen semangat, akhirnya apa? Baca panjang. Itu terjadi di sholat apa? Sholat Isya. Waktunya orang istirahat. Dan itu terjadinya ketika Mu'adz bin Jabal selesai sholat bersama Rasulullah, kemudian beliau pulang ke kampungnya dan sahabat-sahabatnya itu menunggunya karena bagusnya bacaan beliau. Di sahabat-sahabatnya senang sekali untuk sholat di belakangnya. Maka kapan makmum itu menganggap bacaan imam terlalu panjang, bisa mungkin lebih dari 10 halaman, maka seperti ini kalau memang ada udzur, boleh dia untuk meninggalkan. Waktu itu penjelasannya, ada yang tahu riwayatnya berapa lama beliau membaca atau berapa halaman beliau membaca? Kalau yang kita dengar dalam satu riwayat itu, penjelasan para ulama itu beliau baca surah Al-Baqarah. Tapi berapanya kita tidak sebutkan, kita tidak ketahui itu. Mungkin ada riwayat yang menyebutkannya. Seperti ini dibolehkan, diberikan udzur. Kenapa? Karena ketika Mu'adz bin Jabal ini tahu ada salah satu makmum yang membatalkan salat, kemudian salat sendiri kemudian pulang, maka Mu'adz bin Jabal mengatakannya itu, anta munafik, kamu munafik. La ukhbiranna hadza li Rasulillah, sungguh aku akan kabarkan ini kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan kabar keadaan ini dari Mu'adz bin Jabal, maka justru beliau malah marah kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Kata beliau apa? Afattanun ant, apakah kamu suka menjadi orang tukang pembuat fitnah? Afattanun ant. Kata Rasulullah, idza amma ahadukum bin nas falyaqra, hendaknya dia membaca surah ini, misalkan wasyamsi wadduhaha untuk salat Isya seperti itu. Biasanya Rasulullah membaca bacaan antara al-lail sampai an-naba. Itu bacaan Rasulullah ketika salat Isya. Baik. Nah, selesai ini pembahasan tentang udzur-udzur yang membolehkan untuk meninggalkan salat jamaah dan salat Jumat. Kalau di dalam pengumumannya tentang salat ketika safar ya. Saya lupa kalau ada pembahasan yang tersendiri, sehingga waktu itu saya pengen merubah tapi telat itu. Ada pertanyaan, silakan. Maksudnya dia sudah sholat dulu. Kalau Syekh bin Baz, beliau memberikan arahan nasihat kapan dia dalam persangkaannya tidak bisa mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam, maka hendaknya dia batalkan saja. Karena mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam itu lebih utama daripada pahala solat sunnah. Meskipun para ulama membolehkan, dalam batasan bolehnya itu membolehkan untuk menyempurnakan atau menyelesaikan solatnya dalam beberapa keadaan-keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama. Batasannya seperti itu. Ada yang lain? Cukup ya? Gimana? Cuaca yang dingin. Kalau memang itu memberatkan, mungkin kondisi seseorang lagi tidak fit, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak memberatkan, maka tetap dia harus ke masjid. Nah, seperti misalkan berkaitan dengan bab wudu. Misalkan dia mau wudu, cuaca dingin sekali. Seperti keadaan di beberapa negeri-negeri di Arab Saudi dan negeri-negeri Arab yang lainnya itu, kalau pas bulan seperti ini, itu suhu di luar itu bisa 0 derajat, bahkan minus. Sehingga kalau kita bangun pagi mau wudu pakai air biasa itu seperti air es. Jadi es batu
masukkan di ember kecil itu, nah, seperti itu keadaannya. Sehingga kalau kondisinya tidak ada sesuatu yang bisa memanaskan, mungkin pas gasnya habis, nah ini pusing, berat itu. Nah seperti ini boleh tidak dia tayamum? Misalnya keadaan dia bangun pagi ternyata junub, tidak ada yang bisa memanaskan air, boleh tidak tayamum? Seperti ini boleh tidak? Hah? Boleh. Ketika itu membinasakannya, ketika itu membahayakannya, maka boleh bagi dia untuk tayamum kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa memanaskan. Tapi kalau ada yang bisa memanaskannya, maka itu hal yang dilakukan terlebih dahulu. Baik. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Minta tolong Mas Yes. Tadi mana? Di bawah. Oh ya. Dibagi dua tempat.